Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fadila Harunisa, mahasiswi MM UGM Kampus Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Model Bisnis Aplikasi Penunjang Kedisiplinan Siswa Dreamcatcher dengan menggunakan model bisnis dan value proposition canvas yang dibimbing oleh Bu Rika Fatimah. Latar belakang dari penelitian ini dilandasi oleh rendahnya tingkat kedisiplinan siswa di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hari Suwiknyo dan Eka Nusantoro di salah satu SMP di Kota Semarang. Pada SMP tersebut, tingkat kedisiplinan siswa masuk ke dalam kategori sangat kurang. Kemudian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suharso dan kawan-kawan di salah satu SMP di Kabupaten Garut, kedisiplinan siswa dikategorikan ke dalam tingkat rendah hingga sedang. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebelah kanan. Grafik ini menunjukkan bahwa aspek tanggung jawab berada di kategori rendah. Kemudian, aspek ketepatan waktu dan ketaatan berada di kategori sedang. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pelajar di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendidikan kedisiplinan. Menurut Munirwan Umar, orang tua adalah orang yang paling penting untuk mengajarkan kedisiplinan pada anak. Untuk mendukung hal tersebut, orang tua dapat memasukkan anak ke pendidikan sekolah, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang tua dan guru adalah faktor kunci untuk menunjang kedisiplinan siswa. Namun, baik orang tua maupun guru memiliki keterbatasan waktu untuk memberikan pendidikan kedisiplinan. Beruntungnya, di era modern saat ini, sudah ada teknologi yang memungkinkan orang tua dan guru berkomunikasi dengan anak kapanpun dan dimanapun. Berdasarkan hasil Badan Pusat Statistik, dikatakan bahwa pada tahun 2022 sebanyak 67,88% penduduk Indonesia sudah memiliki ponsel. Dan berdasarkan grafik di samping dapat dilihat bahwa pertumbuhan pengguna ponsel terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya penggunaan ponsel membuat bisnis teknologi semakin berkembang. Salah satunya adalah teknologi di bidang pendidikan. Beberapa perusahaan teknologi pendidikan di Indonesia antara lain Ruang Guru, Kelas Pintar, dan Task4You. Seperti yang dilihat pada tabel di sebelah kanan, aplikasi di Indonesia berfokus untuk memudahkan peran guru ataupun siswa. Secara umum, perusahaan-perusahaan pendidikan di Indonesia masih berfokus pada hard skill, seperti latihan soal. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, banyak perusahaan teknologi yang berfokus untuk membantu guru, siswa, dan orang tua. Namun, belum ada perusahaan teknologi yang berfokus untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Oleh karena itu, dirancang ide berupa aplikasi bernama Dreamcatcher, di mana aplikasi ini terdapat fitur yang memudahkan siswa, guru, dan orang tua agar dapat menunjang kedisiplinan siswa. Kemudian pertanyaan penelitian terdiri dari 3. Yang pertama, apa saja keunggulan yang dimiliki aplikasi Dreamcatcher agar calon pengguna tertarik untuk menggunakan? Kemudian yang kedua, bagaimana rancangan model bisnis aplikasi Dreamcatcher agar memiliki daya saing di bidang teknologi pendidikan? Kemudian yang ketiga, apa saja fitur-fitur aplikasi Dreamcatcher yang berpotensi menjawab kebutuhan pengguna, guru, orang tua, dan siswa? Kemudian untuk tujuan penelitiannya ada 3. Yang pertama, menentukan value proposition dari aplikasi Dreamcatcher yang mampu menarik calon pengguna untuk menggunakan aplikasi penunjang kedisiplinan siswa. Yang kedua, merancang model bisnis aplikasi Dreamcatcher berdaya saing di bidang teknologi pendidikan. Yang ketiga, merancang fitur-fitur utama aplikasi Dreamcatcher yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian manfaat dari penelitian ini untuk akademisi dan mahasiswa adalah menjadi referensi dalam menyusun sebuah model bisnis dengan menggunakan metode bisnis model Canvas dan value proposition Canvas tentang model bisnis platform media jasa di bidang pendidikan melalui aplikasi seluler.
Kemudian untuk pelaku bisnis adalah untuk menjadikan model bisnis ini menjadi inspirasi sekaligus referensi untuk memulai dan mengembangkan bisnis startup bagi pengusaha yang ingin mengembangkan bisnis dengan topik yang sama. Landasan teori yang digunakan adalah bisnis model kanvas dari Osterwalder dengan 9 blok bisnis model kanvasnya. Kemudian value proposition canvas yang menurut Osterwalder dalam buku Value Proposition Design, metode ini dapat digunakan perusahaan baru untuk mengembangkan bisnisnya dari nol. Value proposition canvas ini terdiri dari 2 kuadran, yaitu customer profile yang tersusun atas customer job, pains and gain, dan value proposition yang terdiri atas produk atau service, pain relievers, dan gain creators. Metode penelitian yang digunakan unit analisisnya adalah calon pengguna aplikasi yaitu guru, orang tua, dan siswa kelas 4 SD sampai 3 SMA. Dan data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder, di mana data primer dilakukan pengambilan kuesioner dari minimal kepada 100 responden guru, 100 responden orang tua, dan 100 responden murid. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari jurnal, artikel, dan buku teks. Metode analisisnya berupa kuantitatif, di mana survei dilakukan secara purposive sampling yang validitas datanya diukur dengan Pearson correlation dan reliabilitas datanya menggunakan Kolmbach alpha. Dari hasil penyebaran kuesioner didapatkan data demografi sebagai berikut. Data demografi secara umum terdiri atas jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, domisili, kelas, dan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas siswa mencatat tugas atau guru memberikan tugas lewat media online masuk ke dalam kategori sedang, sementara orang tua cukup sering untuk mencari tahu tugas anaknya. Dan responden guru paling sering melihat siswanya mengerjakan tugas mendekati deadline. Kemudian siswa cukup kesulitan mencatat tugas, orang tua mengalami kesulitan dalam mengetahui tugas anak, dan guru mendapatkan tingkat kesulitan yang biasa dalam membantu siswa membuat jadwal. Kemudian siswa, guru, dan orang tua cukup tertarik untuk menggunakan aplikasi penunjang kedisiplinan siswa. Dari hasil survei dan studi literatur, peneliti menyusun value proposition canvas untuk masing-masing peran. Dimulai dari siswa memiliki customer job seperti siswa mencatat jadwal kegiatan. Kemudian pada customer pain, siswa mengalami kesulitan membuat jadwal kegiatan. Dan pada customer gains-nya, siswa dapat membuat jadwal dengan lebih mudah. Oleh karena itu, aplikasi Dreamcatcher membuat fitur pencatatan jadwal yang akan mempermudah siswa dalam membuat jadwal, sehingga jadwal tercatat dengan baik. Kemudian pada peran guru, guru memiliki customer job yaitu memberikan tugas kepada siswa. Pada customer pain, guru mengalami kesulitan untuk memberikan tugas secara efektif dan efisien. Pada customer gain, guru dapat memberitahu orang tua dan siswa dengan mudah. Maka aplikasi Dreamcatcher membuat fitur blast message yang akan membuat proses pemberian tugas bisa lebih efektif dan efisien, sekaligus dapat memberikan informasi ke seluruh murid dan orang tua. Kemudian, pada peran orang tua memiliki customer jobs untuk mengingatkan tugas anaknya. Dan customer pain-nya, orang tua cukup kesulitan mengetahui tugas anak. Sementara, gain-nya, orang tua dapat mengetahui tugas anak dengan mudah. Sehingga Dreamcatcher membuat fitur reminder untuk mengingatkan orang tua akan tugas anaknya dan mengetahui tugas anaknya dengan mudah. Selain itu, dari hasil kuesioner dan studi literatur disusun bisnis model kanvas sebagai berikut. Customer segmen dari aplikasi Dreamcatcher ini, yang pertama ada sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Kemudian customer relationship yang digunakan pada aplikasi ini, yaitu ada personal assistant yang akan menghubungi dan membantu pihak sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Self-service untuk menampung feedback melalui pesan. Kemudian channel yang digunakan pada aplikasi ini yaitu sekolah dan media sosial.
Kemudian value proposition pada aplikasi ini yaitu dapat membuat jadwal yang tersusun rapi, manajemen waktu, fitur blast message, fitur template message, dan quick message and notification, serta reminder. Kemudian key activities yang dilakukan aplikasi ini adalah aplikasi ini memudahkan pengguna dalam meningkatkan kedisiplinan siswa dan mengedukasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya kedisiplinan. Kemudian key resource pada aplikasi ini yaitu sistem aplikasi itu sendiri, haki, developer, personal assistance, dan pelatih kedisiplinan, kemudian saham apabila aplikasi ini sudah IPO. Kemudian pada blok key partners ada hosting cloud company, kemudian Google Classroom, dan Ruang Guru. Kemudian pada blok cost structure ada gaji karyawan, biaya riset dan pengembangan, biaya pemasaran, dan yang terakhir pada blok revenue streams, aplikasi ini mendapatkan keuntungan dari subscription, extra service charge, dan sell user data, kemudian sponsor dan ads. Nah, berdasarkan permasalahan dan ekspektasi yang diharapkan baik dari orang tua, siswa, dan guru, aplikasi Dreamcatcher ini akan membuat fitur sebagai berikut. Nah, fitur-fitur ini akan dijelaskan dalam bentuk mockup sebagai berikut. Nah, yang pertama, fitur registrasi guru. Jadi, sebelum guru menggunakan aplikasi Dreamcatcher, guru wajib melakukan registrasi dengan menginput data pribadi seperti pada gambar. Kemudian pihak aplikasi akan melakukan verifikasi secara lebih mendalam melalui media WhatsApp. Sementara untuk registrasi orang tua dan anak, orang tua mengisi data diri, kemudian memilih biaya langganan. Dan terakhir mendaftarkan anak. Nah, jumlah anak disesuaikan dengan pilihan biaya langganan. Nah, untuk fitur blast message ini hanya tersedia untuk guru. Jadi fitur ini memungkinkan guru memberikan pesan ke seluruh orang tua dan siswa dengan satu kali kirim. Kemudian orang tua dan siswa akan mendapatkan notifikasi tugas yang diberikan oleh guru. Dan tugas dan jadwal kegiatan anak akan secara otomatis masuk ke dalam jadwal kegiatan anak yang bisa dilihat orang tua dan anak. Kemudian setelah mendapatkan notifikasi dari tugas yang diberikan oleh guru, orang tua dapat memberikan pesan tersebut ke anak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan intensitas komunikasi orang tua dengan anak. Kemudian anak mendapatkan notifikasi yang dapat langsung dibalas ke orang tua. Selain itu, notifikasi lainnya seperti reminder atau alarm bisa digunakan orang tua untuk mengingatkan anak kembali. Nah, fitur selanjutnya adalah fitur penyelesaian tugas, di mana fitur ini digunakan siswa untuk memberitahu orang tua bahwa anak sudah menyelesaikan tugas. Anak menginfokan tugas dengan memberikan bukti berupa foto. Anak juga dapat mengatur pengerjaan tugas yang diinginkan dan orang tua mengetahui hal tersebut. Nah, simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, segmen utama yang diinginkan oleh aplikasi Dreamcatcher adalah siswa kelas 4 SD sampai 3 SMA yang ingin meningkatkan kedisiplinan siswa, serta guru dan orang tua yang ingin menanamkan pribadi disiplin kepada anak. Kemudian yang kedua, aplikasi Dreamcatcher bekerja sama dengan pihak sekolah dalam proses bisnisnya untuk menunjang pemasaran, edukasi, serta pengembangan produk. Dreamcatcher menyediakan personal assistance untuk sekolah dan layanan customer service untuk menerima feedback pengguna aplikasi dalam menjalin kerjasama dengan segmen konsumen. Nah, kemudian yang ketiga, fitur-fitur yang dirancang pada aplikasi Dreamcatcher ini antara lain fitur blast message, quick chat, jadwal kegiatan, reminder, dan alarm. Dan saran pada penelitian selanjutnya, peneliti perlu dilakukan analisis pada lingkungan sekolah guna meminimalisir resiko dan biaya dalam membuat bisnis di bidang pendidikan berbasis teknologi. Nah, selain itu perlu dibuat fitur khusus untuk pihak sekolah agar proses manajerial untuk guru dapat
mudah dilakukan oleh pihak sekolah. Penerapan fitur khusus untuk pihak sekolah akan meningkatkan brand image dari aplikasi Dreamcatcher dan sekolah tersebut. Berikut daftar pustaka dari penelitian ini. Sekian presentasi tesis dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.